Sudah kilirnya. Aduh. Pakai K. Kilir gitu. Kilir. Kayak terkilir aja ya. Sudah kilir katanya. Woi, mantap. Danau Toba memang sudah sepantasnya lah dapat kita usulkan menjadi bagian dari kekayaan dunia yang mana sekarang kita kenal dengan istilah geopark, karena memang Danau Toba dapat memenuhi beberapa kriteria yang diperlukan untuk menjadi geopark, seperti adanya geodiversity, begitu juga dengan nilai geoheritage, dan juga unsur-unsur culture diversity dan biodiversity-nya. Dari sisi geoheritage, Danau Toba sudah pasti, karena kita kenal Danau Toba adalah sebuah kaldera akibat dari letusan gunung api yang maha dahsyat yang terjadi paling tidak dalam 3 periode, yang mana 3 kali titik letusan berpindah-pindah. Yang tertua adalah letusan yang meninggalkan kaldera Porsea lebih kurang 800.000 tahun yang lalu. Kemudian letusannya berpindah kembali ke Haranggaol dengan sisa letusan yang bisa kita lihat kaldera Haranggaol. Dan yang termuda, yang terakhir kita ketahui letusan pada saat 74.000 tahun yang lalu, yang sisa letusannya dapat kita lihat dalam bentuk kaldera Sibandang, yang mana ketiga kaldera saat ini sudah dapat kita lihat seperti keadaan Danau Toba sekarang ini, ya, di mana ketiga kaldera letusan itu sudah bersatu, dan di beberapa tempat sisa-sisa letusan itu dapat kita lihat seperti sekarang kita berada di Parapat di sekitar Sibaganding. Kita bisa lihat sisa kaldera di sini berumur lebih kurang 200 sampai 300 juta tahun yang lalu, yang mana bagian dari tubuh ini terus menerus sampai ke pinggir dasar Danau Toba, yang juga kita usulkan bisa menjadi situs geologi, yaitu Batu Gantung Sibaganding, yang mana itu adalah juga merupakan suatu proses geologi yang sangat lama, di mana batu gantung itu sendiri sebenarnya adalah manifestasi terjadinya pelarutan yang membentuk stalaktit. Secara geologi, kondisi saat ini dapat kita lihat dari distribusi batuan-batuan akibat dari letusan tersebut. Seperti misalnya kita bisa melihat di sekitar kaldera Porsea itu ditempati oleh batu-batuan yang sangat tua, yaitu adanya di sini formasi Kualu dengan anggota batu gamping Sibaganding. Ada juga di dekatnya di situ tersingkap formasi Bahoro, yang mana batuan ini berumur kurang lebih 300 juta tahun yang lalu. Demikian terus batuan ini dapat tersingkap, dapat kita amati sampai ke ujung kaldera Porsea ini, yaitu di sekitar Balige, di mana batuan-batuan tua tersebut juga dapat akan kita saksikan. Cuman begininya tidak terlampau bagus kita lihat karena lapuk. Nggak utuh dia satu batu gitu, seperti yang diperlihatkan oleh kawan-kawan di media itu. Ini adalah batuan hasil letusan sekuen yang kedua. Ini adalah welded tuff yang diperkirakan produk letusan Toba yang berumur lebih kurang 500.000 tahun yang lalu. Dan ini adalah bagian dari, sebenarnya kecenderungannya mirip dengan kaldera Haranggaol. Walaupun demikian, di lokasi ini sebenarnya adalah bagian dari kaldera Sibandang yang produk letusannya berumur lebih kurang 74.000 tahun yang lalu. Ini adalah tufa Toba, produk dari letusan yang terakhir, yang termuda, yaitu ini adalah fragmen batu apung yang terdapat di dalam tuba tuff, yang mana proses pembentukannya pada saat dilemparkan ke udara bersama-sama dengan abu vulkanik, ini masih berupa buih-buih yang panas. Dan pada saat turun, dia mengalami pendinginan yang cepat. Karena cepatnya pendinginan itu, pada proses pembukuannya membentuk rongga-rongga
yang banyak di dalam tubuh batu apung itu sendiri, sehingga kita sebut dia batu apung, di mana karena apabila kita masukkan ke dalam air memang dia mengapung akibat banyaknya rongga-rongga yang terbentuk di dalam materi batu apung itu tersebut. Ketebalan dari tuba TEF ini sendiri di lingkaran atau di sekitar Danau Toba itu bisa mencapai 400-500 meter, sementara semakin jauh dari Danau Toba tentu saja ketebalannya akan semakin berkurang. Demikian juga dengan fragmen-fragmen yang terdapat dalam tuba TEF seperti batu apung, tentu saja batu apungnya akan lebih dominan dekat dengan pusat letusan dan semakin jauh akan semakin berkurang dan bahkan fragmen-fragmennya semakin mengecil. Yang menyebabkan letusan itu adalah bersifat asam, yaitu munculnya mineral-mineral kuarsa di dalam produk letusan ini. Ini menunjukkan bahwa magma itu adalah asam yang kita kenal dengan magma granitik kalau untuk di Danau Toba. Dan itu kalau memang mencapai ke permukaan bumi, energinya sangat luar biasa. Munculnya mineral kuarsa di dalam produk letusan Danau Toba yang termuda, yaitu yang 74.000 tahun yang lalu itu, menunjukkan bahwa magma sumber letusan itu bersifat asam, atau kita kenal dengan istilah granitik. Dan seperti yang kita ketahui, apabila magma itu bersifat asam atau granitik, apabila mencapai ke permukaan atau meletus, itu akan melepas energi yang sangat besar dan luar biasa. Akan berbeda dengan gunung-gunung api yang lain di sekitar Danau Toba, Sibayak, Sinabung, dan Pusuk Buhit sekarang itu magmanya sudah relatif lebih basah, bahkan intermediate, menengah, maksimal. Ini fragmen-fragmen batu apung yang terdapat di tufa formasi Samosir. Di singkapan ini kita nggak ada bisa melihat fosil diatom ataupun fosil-fosil yang lain. Mungkin kita bisa akan temukan di tempat lain nanti. Sementara di bawah sana kita bisa lihat ada perubahan warna dari litologi tufa ini yang berwarna abu-abu kehitaman. Itu adalah menunjukkan adanya gejala efek dari panas bumi di tempat ini. Bahwa dengan demikian kita bisa menafsirkan, menginterpretasikan bahwa di bawah tempat ini ada aktivitas, tadinya ada aktivitas larutan panas bumi yang mempengaruhi sehingga batuan setempat ini mengalami ubahan atau alterasi. Dan ini banyak kita temukan di Pulau Samosir, khususnya di daerah Simbolon. Kapan dan ada berapa tahapan? Tapi untuk hari ini kita sudah cukup lengkap untuk melihat sisa-sisa letusan pada saat 800.000 tahun yang lalu itu, yaitu kaldera Toba ini. Dan besok kita lengkapi itu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di situ-situ itu ya, ujung dari kaldera. Kemudian kalau kita nanti besok bergerak ke arah Bangkara, itu di situ kita akan lihat sebenarnya kaldera yang termuda itu, yang 74.000 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan juga beberapa sisa-sisa endapan yang tua pun bisa kita temukan. Itu karena ada gejala-gejala alam seperti mata air, air terjun, yang kemudian ada struktur batuan yang katanya tersayat-sayat. Itu semua mengindikasikan apa yang pernah terjadi. Jadi kalau kita sebut batu yang berbicara, ya itu. Ya bususan aja beli enak. Sana aja. Yang enak. Ini Om Zum. Bus-busan yang enak. Tahu. Sana. Sana yang enak, bus-busnya. Ya. Sana. Bayangan aku kan lapisan terdalamnya kan pasti batu-batu. Ini kan fenomena batu ini sebetulnya ini semua. Batuan dasarnya pasti Batuan batu. dasarnya batu kan. Justru dia ini kan apa namanya? Ini yang melapisin batu itu semua kan. Makanya pertanyaan Erwin semalam, kenapa bisa tumbuh? Apakah memang semata-mata dia konsumsi dari langit aja oksigen nyentuh apa, atau yang dari apa yang menyokong dia seperti itu? Kalau dari sisi aku itu menarik kalau ini kita asumsikan gambut, tapi dari penjelasan geologinya itu akan sangat sulit sekali. Karena mekanisme yang membuat ini ada di sini sekarang dengan konteks gambut itu yang sangat muda, peristiwa geologi dalam usia muda seperti ini nggak ada yang bisa mengangkat ini ke atas. Kemungkinan kedua, ya, ini seperti teori-teori kawan-kawan yang biasa di lokasi gambut, ini dulu hutan yang kayunya luar biasa bagus, dan hutan ini luar biasa bagus.
entah zaman yang mana itu, mungkin pada waktu awal Belanda datang, dirusak atau diambil semua kayunya, ya. Padahal di sini ini adalah hutan tropis yang sudah tua, yang mana memang sudah terbentuk gambut-gambut ini dari produk daun, akar dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada suatu masa karena bernilainya kayu ini, mereka habisin. Tinggallah ini. Ini adalah silom dan ini sangat bagus untuk arang. Pohonnya ini bisa juga sampai sebesar ini. Iya, bisa. Ada? Sebesar tungkul itu. Bisa? Bisa. Oh, ini yang bisa Ada besar. kayu yang Iya. Iya, bisa. Sampai Dan besar. di ini. mana ada yang besar ini contohnya? Contohnya di sana di kampungku masih banyak kayak Aku gini. pun di kampung masih ada ini. Ya udah, nanti kita lihat aja. Ini namanya sadudu. Jadi biasanya di Batak ini dipergunakan untuk kalau udah motong ayam, udah darahnya sudah beku, ini dibuat untuk memerasnya bisa jadi cair lagi. Ini adalah endapan material hasil ledakan Gunung Toba yang terjadi 74.000 tahun yang lalu, yang kita kenal juga sebagai Youngest Toba Tuff, yang mana di sini kita bisa perhatikan ketebalannya sampai lebih kurang apabila kita amati sampai ke lembah Bakara yang ada di sini, paling tidak ini ketebalannya sampai 300 meter, yang mana sebenarnya letusan ini bisa kita amati sampai jauh ke kutub utara. Dan pada saat terjadi letusan 74.000 tahun yang lalu itu sempat merubah iklim dunia paling tidak selama 6 tahun musim dingin, di mana matahari tidak tembus ke permukaan bumi. Sehingga beberapa hal di dalam eksplorasi bahan galian juga sangat terpengaruh, sehingga kita di Sumatera Utara secara khusus juga akan sangat sulit sekali untuk bisa mendeteksi ada apa kekayaan alam kita di bawah endapan tufa Toba yang demikian tebalnya ini. Jadi waktu ini ke depan seperti di depan kita ya. Dan begitu kita balik kan jauh dan jauh. Ada berapa dengar suara begini? Ada berapa? Ada berapa juga? Ini adalah formasi Bahorok yang tersingkap di sekitar daerah Bakara, di mana ini adalah batuan yang berumur sangat tua di wilayah ini, yaitu lebih kurang 300 juta tahun yang lalu. Tekstur dari batuan formasi Bahorok ini bisa kita lihat di sini bahwa paling tidak sudah mengalami metamorfosa, dengan indikasi bahwa di sini kita lihat ada tekstur filit, paling tidak barangkali ini sudah mendekati gneiss tekstur yang merupakan proses metamorfosa dalam batuan. Nanti di atas kita ambil lagi ya. Gimana? Tebas dulu. Iya. Oke. Tombak dulu. Ini batuannya. Batu sebagian. Di situ pun tulis ya di kertasnya. Kenapa tersisa di sini naik ke atas sendiri? Sebenarnya ya, tadi kan yang formasi Bahorok itu juga kan di bawah batuan dasar, dia posisi terangkat. Sebenarnya tadinya produk letusan yang 74.000 tahun yang lalu itu sebenarnya nutupin itu di atasnya. Sekarang masih kita lihat sisanya itu kan tertutup di atasnya. Dengan berjalannya waktu, ya, ada proses hujan, perubahan temperatur dan cuaca dan sebagainya, itu lapuk kemudian ditransportkan ke bawah. Nah, proses transportasi itu menyebabkan endapan aluvial yang dataran kita ini, sementara dia jadi terbuka di atas. Ini pun, ya, pada awal letusan yang 74.000 tahun yang lalu itu, ini masih tertutup ini sama debu itu. Dengan berjalannya waktu, karena ini dia tahan terhadap pelapukan, sedangkan produk letusan itu relatif kurang tahan terhadap pelapukan itu, ya, dia tererosi sehingga dia muncul di permukaan. Kita lihatlah dia sebagai batuan dasar. Boleh dibilang bahwa ini akibat gugusan daripada tanah yang menumpuk di sini lah berarti ya. Yang menumpuk Iya, sini iya. Ya. Jadilah ini lembah ini. Ya. Jadi kita bisa melihat mata air yang keluar di atas sana. Mata air ini adalah mata air sistem rekahan pada Welded Tuff yang kita perkirakan dia adalah produk letusan tertua Toba pada dinding kaldera Porsea. Ini adalah
tufa riodasit yang kita kenal dengan welded tuff. Tufa terlaskan. Jadi kemarin kita lihat ada sistem aquifer rekahan, sekarang mata air ini muncul, biasanya di daerah flat seperti ini, ya, itu mata air itu muncul adalah karena akibat perpotongan perbedaan batuan litologi. Kalau kita amati ini sebentar, nanti kita sambil keluar, karena di sini asumsi kita formasinya Bahorok dan Tufa Toba, ini pasti perpotongan Bahorok dan Tufa Toba. Ini kita asumsikan ini sebelah sini. Nanti kita lihat, harusnya ada di situ. Kemudian Tufa Toba adalah ini adalah dari tangkapan air. Air itu masuk ke sini, terisi dia ke bawah, ini terisinya ini muka air tanah. Kalau kita bor, ini harus kita tembus. Karena ini muka air tanah, ya, dia tidak bisa mengisi ke kelompok Tapanuli karena dia lebih kedap. Akhirnya di sini muncul sebagai mata air. Jadi ini adalah bagian dari mata air karena perpotongan topografi. Dan muka air tanah ini terus ke sana, kalau mau dibor, ini bisa kita ikuti airnya keluar. Gitu. Seperti itu. Ini sistem kalau di lokasi seperti ini gitu. Beda dengan yang AX Pangolu kemarin. Itu dia sistem rekahan, memang keluar terpotong langsung di rekahan itu keluar. Keliling ini semua jadi potensial. Makanya lembah Bakara itu adalah lembah sebenarnya lembah yang gemah ripah. Apa itu? Iya gitu, ya, seperti itu. Orang otorita gitu. pertama nggak pernah survei orang itu apa? Suplai air dari Bakar ini aku bilang hampir 90%. Nggak percaya di saya, orang itu konsultan. Dicek memang ya sudah mendekati 90% sumber air permukaan yang masuk ke Danau Toba. Termasuk air tanahnya. Ini kan air tanah ini. Ini aquifer ini kan ini masuk ini. Enggak yang Di luar yang run off. Yang kelihatan. Oh ya. Ini bilangnya 90% yang air permukaan lah. Udah bisa tuh jadi hakim. Ada proses detailnya sebenarnya ada kita buat di sini. Ini bisa sambil makan kita nanti dibaca seperti apa masing-masing terbentuknya danau itu sampai terakhir. Jadi Danau Toba itu terjadi setelah letusan ini tadi si Bandang terakhir. Danau Toba itu belum ada. Pulau Samosir itu belum ada, masih danau. Jadi ini meletus boar, sisa kaldera yang ada, kaldera Bandang yang kita lihat di sini, yang seputaran ini, ya, di sini dia. Dan itu letusan itu menyatukan Danau Toba bentuknya seperti ini. Ada saat letusan itu. Setelah itu, untuk mencapai keseimbangan barunya dan masih ada aktivitas magma di bawah permukaan itu, diangkatnya lah bawah permukaan dasar danau itu, diangkatnya, terangkat, muncullah dia sebagai Samosir. Makanya di Pulau Samosir itu banyak kita dapatkan fosil-fosil endapan danau, kayak diatomai. Diatomai itu hanya bisa terbentuk di bawah muka air tawar, tidak bisa terbentuk di mana-mana. Artinya apa? Sebelum dia naik, dia berarti dasar air kan, dasar danau. Air untuk masa air aktivitas mata itu pembikinan mata itu masuklah ke Oh, pakai pengaman itu pelan-pelan gitu ya. Jangan ke situ begini semua, pelan-pelan lah. Batuan beku ini Bang ya? Ya, ini beton buku. Ini sama dengan formasi si Bandang. Kita belum ke sana, tapi kalau di sana di peta disebut itu batuan beku dom andesitik, dendasitik. Ada mineral-mineral kuarsa dan juga mineral-mineral mafic, biotit, muskopit, dan feldspar. Ini adalah ciri-ciri kandungan batuan yang mahmanya adalah asam. Kantung pusat letusan lain yang ini di luar
proyek besar ini. Murah ini apa? Apa sama sebandang atau tidak? Makanya ngotot gua kesana. Kalau sama berarti ada satu letusan yang lain yang mengakibatkan nantinya. Teori aku ya. Oh, itu ya? Nah, itu bukan jalan yang dibuat manusia. Itu dasar danau dulu. Bukan air Danau Toba berarti ya? Lu sih bandang. Nyambung. Nah, itu Di atas yang banyak pohon ya. ini adalah batuan beku juga, pembukuan magma. Lihat, yang tadi kan warnanya terang. Ini warnanya gelap. Ini mendekati apa yang ada di Pusuk Buhit, Sinabung dan Sibayak. Artinya pada periode setelah 74.000 tahun yang lalu dan mungkin 30.000 tahun yang lalu dengan Simamora, masih ada aktivitas magma di sini yang seumur dengan Pusuk Buhit. Ini buktinya. Ini magma ini. Magma membeku yang bersifat basah. Siapa kemarin si Erwin Basah? ya? Win basah karena gelap. Itu yang saya sebut itu. Oh iya. Mafic mineralnya dominan. Iya. Beda dengan yang warna cerah putih, Iya. itu namanya asam. Itu yang letusannya dahsyat. Kalau ini bisa dia cuma aliran saja. Ada pusat lubang kepundan, magma keluar mengalir. Jadi dia tidak ada dampak letusan. Jadi bukan dampak letusan ini. Magma yang keluar. Yang keluar ya. Ya. Betul. Logika geologisnya dan Dari wisatanya aja kayaknya kita nanti. ini adalah sama dengan yang tadi. Ini juga adalah bagian dari bagian luar dari lava itu, tapi dia sudah menghancurkan pinggir-pinggirnya. Sehingga pinggir-pinggirnya itu dia bawa naik, dia membeku bersama-sama. Oh, lubang ininya ya. Iya. Jadi ini ada beberapa fragmen-fragmen batuan sampingnya yang udah membeku duluan, disorongnya lagi keluar bersama-sama, akhirnya dia membeku. Yang membeku duluan tadi menjadi kayak Intinya ya. isinya di dalam. Iya, intinya itu. Dan ini warnanya adalah karena pelapukan. Lava salah satu cirinya adalah Fe-nya tinggi, besi. Jadi ini adalah oksidasi dari Fe-nya, Karat. Fe+-nya, Berarti ya. merahnya. Kan lebih Siapa? Aduh. Masih juga gini ya. Hah? Tadi kan nggak berkesan kalau hanya di kita. John, Iya, ada begini, Pak. Bahkan saya di sini aja senang, apalagi itu kami keliling sama kepala desa belum Iya. Batuan cuma ngeliat. Pak, jangan sampai gagal Pak, karena banyak kali keuntungannya. Perhatian dunia, pariwisata, promosi pariwisata, kita nggak perlu keluar biaya. Bantuan itu banyak, aman kita udah. Nggak tenang kita rekaman. Anggap aja sahabat itu aja. Apa siapa rasakan waktu itu? Kenapa bisa diskor? AWB? Senalnya itu. Aduh, untuk bahan penelitian tuh aman. Ay, benar ada pola sakabal otik pe sampel ledo, Pak. Ada pola wakan mah permisi. Nah, boy. Hah? Wah. Sama. Kontur batuan. Kayaknya beda ya. Gila, muda. Masih muda nih. Enggak, ini tough masih. Tufa yang belum menunjukkan batuan bekunya. Harusnya lebih segar sedikit. Mana pukulkan dikit deh. Mana? Bentar. Pukulkan aja dikit. Sebenarnya sama, komposisinya udah sama. Cuman kadang-kadang secara disiplin nggak boleh ngambil yang lepasan gini. Sama, memang. Kenanya sama. Mulai Warna itu yang sudah berubah. kalau kami melihatnya kalau agak ada kuning nggak ngadeng mandeng emasnya ini itu nih. Tapi menurut kami Terus yang kuning itu
Ini yang kita sebut mineral mica. Ada dua dia. Satu warna kemasan, satu hitam. Itu dia tipis berlapis. Tipis dia. Itu namanya mineral mica. Jadi ada hitam, ada yang kekuningan. Kayak yang apa ini, kayak kaca ini. Itulah yang mungkin yang Bapak lihat kalau senter kayak emas itu. Biji emas. Tapi sebenarnya tuh kalau Bapak congkelkan sedikit gini, itu dia tipis berlembar. Iya. Iya, dia kaldera sendiri. Nanti kita bikin namanya kaldera Raja Tonggu. Betul ya kan. Nanti saya blok dulu lah. Nanti buka kan. Itu kaldera satu lagi. Ini kalau kita ini kaldera itu kita bilang melingkar. Kaldera yang lebih dekatnya masuk Indonesia apa? Kawan-kawan. Lingkawan. Lingkawan. Atau gunung api. Lingkawan. Gunung api naik sedikit. Ya. Terus titik letusan ini yang di Pasmamora itu titik yang karena dia bertanya dari kemarin itu kaldera bang. Oh mana tuh bikin kaldera akhirnya dia yang ngajak kita lihat itu kita saksikan kan itu ada lagi di sini Pasmamora kaldera apa itu. Artinya kalau kita lihat apa tadi kalau teori kaldera dia bulat ya. Sementara kalau kita lihat dari atas sana Bakti Raja ini sama Tibak ini bulat. Karena artinya kaldera itu mana kita buat skopnya.